Awalnya kisah rumah tangga kami sangat harmonis. Tapi setelah setahun kemudian semua memudar. Hingga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Aku dan Aditya menikah setelah 2 tahun pacaran. Dari luar, hubungan kami tampak seperti kisah cinta dalam film. Penuh senyum, kejutan manis, dan canda tawa yang tidak pernah habis. Teman-temanku menyebut kami pasangan goals. Keluarga kami pun mendukung sepenuh hati, seolah yakin bahwa kami memang ditakdirkan bersama. Aditya, pria yang kupilih dengan sepenuh hati. Ia sopan, tutur katanya lembut, dan pandai mengambil hati orang tuaku. Ia juga pekerja keras. Bekerja sebagai arsitek di sebuah firma besar dan sering pulang malam demi menyelesaikan proyek. Dan di sela-sela kesibukannya, ia masih sempat menelponku hanya untuk bilang, "Sayang, jangan lupa makan ya. Aku kangen." Aku mencintainya, atau lebih tepatnya, aku mencintai citranya. Pernikahan kami digelar meriah. Aku mengenakan kebaya putih gading yang dibuat khusus oleh desainer terkenal. Saat berjalan menuju pelaminan, kulihat mata Aditya menatapku lembut. Atau setidaknya, aku percaya itu kelembutan. Di depan para tamu, ia mencium keningku dengan penuh kehati-hatian. Aku tersenyum, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tapi kebahagiaan itu hanya sementara. 2 bulan pertama setelah menikah, aku masih merasa seperti istri dari pria impian. Tapi lambat laun, lapisan manis itu mulai terkelupas, satu demi satu. Aditya berubah. Atau mungkin, ia memang begitu sejak awal, hanya saja aku yang terlalu buta untuk melihatnya. "Sayang, kamu pulang jam berapa?" Tanyaku suatu malam, saat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan ia belum juga pulang. Aku lembur, laras. "Jangan tanya-tanya terus. Aku capek," jawabnya datar lewat pesan singkat. Tanpa emotikon. Tanpa sapaan hangat seperti biasanya. Kupandangi layar ponsel lama sekali. Jantungku berdegup tak nyaman. Ada sesuatu yang berbeda, tapi aku menepisnya. Mungkin dia benar-benar lelah. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Malam demi malam berlalu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Pulangnya makin larut. Tatapannya mulai kosong. Pelukannya mulai dingin. Dan senyum manis yang dulu selalu kutunggu di pagi hari, kini hanya tinggal kenangan. Suatu pagi, saat aku sedang merapikan meja makan, aku menemukan secari kertas kecil di dalam sakunya. Bukan catatan kerja. Tapi secari kertas dengan tulisan tangan asing, tulisan perempuan. "Thanks for last night. I missed you already." Dan di bawahnya, ada tanda hati kecil. Tanganku bergetar. Duniaku runtuh dalam sekejap. Kupanggil namanya. "Aditya." Suaraku nyaris bergetar. Ia menoleh dari pintu kamar, wajahnya tenang seperti biasa. Seakan tidak ada yang salah. "Apa ini?" Aku mengangkat kertas itu dengan gemetar. Wajahku memucat. Ia hanya menatapku sebentar. Lalu berjalan melewatiku begitu saja. Tanpa penjelasan. Tanpa rasa bersalah. Saat itulah aku sadar. Aku hanya mencintai kulitnya. Aku jatuh cinta pada kesan yang ia ciptakan, bukan pada dirinya yang sebenarnya. Di balik senyum ramah dan tutur kata manis itu, ternyata tersembunyi kebohongan yang rapi, yang tidak pernah bisa kutebak saat kami masih pacaran. Dan pernikahan yang dulu dikagumi banyak orang, perlahan berubah menjadi sangkar emas yang mengurung jiwaku.
Perubahan itu datang perlahan, seperti gerimis yang tak terasa basah pada awalnya, tapi tiba-tiba membuat tubuh kuyup tanpa ampun. Awalnya, hanya soal hal-hal sepele. Aditya yang dulu selalu menyempatkan diri mengajakku sarapan bersama, kini lebih sering terburu-buru. Kadang hanya menyambar roti, kadang langsung pergi tanpa pamit. "Sayang, aku bikin teh kesukaan kamu," ucapku suatu pagi, meletakkan cangkir hangat di meja makan. Dia melirik sekilas, lalu mengangguk tanpa senyum. "Nggak sempat. Aku harus ke Site jam 7. Tak ada pelukan, tak ada ciuman di kening seperti biasanya. Hanya suara langkah tergesa di atas lantai marmer yang terasa begitu asing. Aku mencoba memahami. Bukankah memang begitu hidup setelah menikah? Mungkin aku terlalu banyak menuntut perhatian. Mungkin ini cuma fase. Itu yang terus kutanam dalam pikiranku. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin nyata. Ia pulang semakin larut. Ponselnya semakin sering disimpan dengan layar menghadap ke bawah. Jika aku tanya sedang apa, jawabannya selalu singkat, nyaris tanpa emosi. "Aku kerja, Laras. Mau kamu aku pulang jam berapa?" "Bukan soal jam pulang, Aditya. Tapi kamu kayak bukan kamu lagi," bisikku suatu malam ketika ia hanya diam menonton televisi tanpa bicara sepatah kata pun padaku. Ia hanya menarik napas pelan dan berkata, "Laras, jangan drama. Aku cuma capek." Jangan drama. Dua kata yang menampar lebih keras daripada teriakan. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri di kamar mandi, di depan cermin. "Lelah," katanya, gumamku, berusaha membenarkan. Tapi hati kecilku tahu, bukan hanya soal lelah. Ini soal jarak. Jarak yang entah sejak kapan tumbuh di antara kami, dan kini menjelma jurang yang sulit dijangkau. Malam itu, ketika ia tertidur lebih dulu di sisi tempat tidur kami, aku hanya bisa memandangi punggungnya yang menghadap ke arah lain. Dingin. Tak tersentuh. Seolah-olah aku adalah orang asing di rumahku sendiri. Air mata jatuh tanpa suara. Kenapa aku merasa sendiri, padahal aku sudah menikah? Kupeluk lututku sendiri di balik selimut, mencoba menenangkan gejolak hati yang tak tahu harus kemana. Aku masih mencoba bertahan. Masih berharap perubahan ini hanya sementara. Mungkin dia cuma lelah, mungkin beban kerjanya sedang banyak. Bisikku pada diri sendiri. Berkali-kali. Seperti mantra. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, aku sedang menipu diriku sendiri. Betapa bodohnya aku. Menolak membaca tanda-tanda kecil itu hanya karena aku terlalu ingin percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Padahal, kenyataannya, cinta pun bisa layu. Terutama bila hanya satu pihak yang menyiraminya. Dulu, ponsel Aditya sering tergeletak sembarangan. Di meja makan, di atas lemari, kadang di sofa, bahkan pernah tertinggal di kamar mandi. Ia tak pernah mempermasalahkannya. Ia percaya padaku, dan aku percaya padanya. Tapi sekarang, ponsel itu seperti bagian dari tubuhnya. Tak pernah lepas dari genggaman, bahkan saat ia tidur sekalipun. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara notifikasi. Sekilas kulihat ponselnya menyala, lalu dengan refleks ia segera menggenggamnya erat dan membalikkan badan membelakangiku. Gerakannya cepat, gugup. Tidak seperti Aditya yang biasa. Aku duduk perlahan, menatap punggungnya yang diam. "Siapa yang kirim pesan malam-malam begini?" tanyaku pelan, mencoba tidak menghakimi. Dia tetap membelakangiku. Suaranya dingin saat menjawab, "Klien. Proyek baru." Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku tak membalas. Tapi hatiku mulai bergemuruh. Hari demi hari,
Ponselnya makin misterius. Ia mengganti password. Dulu kami saling tahu. Tapi sekarang, ketika kutanya, ia hanya menjawab dengan senyum miring, "Bukannya kamu juga butuh privasi?" Privasi? Kami suami istri, tapi tiba-tiba aku jadi orang asing yang tak layak tahu siapa yang mengirim pesan pada tengah malam. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia buru-buru mengecek. Kadang tersenyum kecil sambil mengetik cepat. Senyum yang tak lagi pernah kuterima. Pernah satu kali, saat ia di kamar mandi dan lupa membawa ponselnya, aku menatap layar yang baru saja menyala. "Kamu belum jawab pesanku." Aku nunggu, loh. Tanpa nama, hanya nomor. Tapi pesannya cukup untuk membuat dadaku sesak. Tanganku gemetar. Ada dorongan besar untuk membuka isi pesan itu lebih jauh. Tapi sebelum sempat kulakukan, Aditya muncul di ambang pintu kamar mandi. Rambutnya masih basah. Pandangannya langsung tertuju pada tanganku yang memegang ponselnya. "Apa yang kamu lakukan?" Tanyanya tajam, nadanya berbeda, ada kemarahan, tapi juga ketakutan yang samar. Aku tersentak. "Aku cuma lihat layar ponselmu nyala. Jangan pernah sentuh ponselku tanpa izin lagi," bentaknya. Kali ini tidak ada lagi nada manis dalam suaranya. Suara itu menggema di kamar. Membelah sunyi. Membelah hatiku juga. Aku terpaku. Tak percaya bahwa ini pria yang sama. Pria yang dulu memelukku setiap malam, mencium keningku sebelum tidur, dan menyelipkan pesan-pesan cinta kecil di meja kerja. Aku hanya bisa menatapnya, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. "Kenapa kamu berubah, Dit?" tanyaku dengan suara pelan. Ia hanya menatapku, lalu mengalihkan pandangannya. "Sudah malam. Tidur sana." Lalu ia mengambil ponselnya dari tanganku, memeluknya seperti harta karun, dan membelakangiku lagi di ranjang yang sama. Dan aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Terus bertanya dalam hati, siapa yang sedang kucintai ini? Suamiku, atau bayangan yang dulu ia tunjukkan padaku? Dulu, saat kami masih pacaran, Aditya tampak seperti pria modern, mendukung cita-citaku, menghargai pendapatku, dan sering berkata betapa kagumnya ia pada perempuan mandiri. Katanya, "Laras, kamu itu beda. Pintar, kuat, dan gak bergantung sama siapapun." Itu yang bikin aku jatuh cinta. Tapi cinta, rupanya, bisa jadi topeng. Dan topeng itu mulai retak sedikit demi sedikit setelah kami menikah. Saat kami mulai bicara tentang masa depan, tentang rencana punya anak, tentang bagaimana rumah tangga ini akan berjalan, aku sadar, ada nilai-nilai yang tak pernah benar-benar kami selaraskan. Aku pengin nanti kalau kita punya anak, aku tetap bisa kerja. Nggak harus full time, tapi aku tetap butuh ruang untuk berkarya, kataku suatu malam sambil menyuapkan sesendok sup ke mulut. Aditya menatapku. Alisnya bertaut. "Kerja? Nanti siapa yang urus anak kita?" "Aku." "Kita." "Kita berdua," jawabku pelan, tapi pasti. Dia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi seperti mengejek. "Laras, jangan mimpi terlalu tinggi. Aku dibesarkan sama ibu yang selalu ada di rumah. Ayahku kerja keras, ibu ngurus rumah. Semua berjalan baik-baik aja." "Dan kamu pikir aku harus jadi seperti ibumu?" tanyaku, mulai terasa getir di ujung lidahku. Dia istri yang hebat. Nggak banyak nuntut. Nggak debat. Fokusnya yang ngurus suami dan anak. Kata-katanya menampar batinku. Ada nada penghinaan di sana. Seolah-olah menjadi perempuan yang punya mimpi adalah bentuk pembangkangan. Perdebatan itu bukan cuma sekali. Ketika aku meminta bantuan mencuci piring setelah makan malam, dia berkata dengan santai, "Itu kan kerjaan istri.
Jangan dibalik-balik. Ketika aku minta agar dia ikut urus cucian karena aku sedang lembur kerja online dari rumah, dia malah membanting pintu dan bilang, "Aku capek cari uang. Masa kamu nggak ngerti juga?" Dan ketika kami bertengkar soal cara mendidik anak, soal boleh atau tidaknya anak laki-laki menangis, soal perempuan yang boleh bercita-cita jadi apa saja, aku baru benar-benar sadar. Kami berbeda. Sangat berbeda. Dia ingin istri yang penurut, pendiam, manut seperti ibunya. Sementara aku ingin jadi perempuan yang tetap bisa berpikir, bicara, dan berdiri sejajar. Jangan terlalu banyak bacot. Laras. Kadang perempuan itu harus tahu tempat. Ucapnya suatu malam ketika kami sedang bertengkar soal aku yang dianggap terlalu banyak mengatur. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Tahu tempat? Ulangku pelan, hampir seperti gumaman. Dan tempatku, menurut kamu, di mana? Dit? Di dapur? Di kasur? Di bawah kakimu? Dia membuang wajah. Tak menjawab. Dan aku merasa bukan hanya sedang kehilangan cinta, tapi sedang perlahan kehilangan harga diriku sendiri. Malam itu hujan turun pelan-pelan. Tak deras, tapi cukup untuk membuat langit tampak sendu. Di kamar kami, lampu tidur redup menyinari dinding yang bisu. Aditya terbaring di sebelahku, tertidur pulas setelah seharian bekerja. Begitu katanya. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan ritme lambat, tapi hatiku justru berdebar kencang. Ada firasat yang tak bisa kuhindari. Sudah beberapa minggu ini aku merasa dihantui sesuatu. Entah kenapa, tatapan Aditya makin sulit kubaca. Sikapnya semakin jauh. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia akan pergi ke sudut ruangan. Setiap kutanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu singkat, rekan kerja. Selalu, rekan kerja. Dan malam itu, entah apa yang membimbing tanganku. Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar ponsel menyala sebentar, baterai tinggal 3%. Lelah barangkali membuatnya lupa menguncinya. Sesuatu dalam diriku berbisik, lihatlah. Sekali saja. Lihat, dan kau akan tahu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselnya. Jantungku berdetak kencang, seolah tahu apa yang akan kutemukan. Kuketik, rekan kerja, di kolom pencarian. Dan disitulah, nama itu muncul. Rekan kerja hati merah 2. Emotikon hati. Untuk seorang rekan? Tidak. Tidak ada yang selembut dan sesederhana itu. Tanganku dingin. Tapi aku terus membuka. Pesan terakhir berbunyi. Aku masih ingat waktu kamu peluk aku diam-diam pas di ruang meeting. Gila, kamu bikin aku susah tidur loh malam itu hati merah 2. Besok aku pakai dress pink ya. Katanya kamu suka warna itu memberikan ciuman. Dan yang paling menghancurkan. Cepetan ceraiin istrimu. Aku capek nunggu status jelas. Perutku seperti diremas. Mual. Tenggorokanku kering. Mata berkunang. Dunia berputar. Tanganku memegang ponsel itu seperti sedang menggenggam ular berbisa. Aku menatap wajah Aditya yang masih tertidur pulas di ranjang, tenang, seolah hidupnya tak menyimpan apapun. Begitu caramu pulang malam? Bisikku, nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Satu demi satu. Tanpa suara. Tapi pedihnya seperti hujan batu di dada. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku setia. Dan aku berusaha keras menjaga rumah ini tetap utuh. Tapi dia justru menghancurkannya dari dalam. Aku berdiri perlahan. Ponselnya kutaruh kembali di meja. Kutatap wajahnya sekali lagi. Wajah yang dulu kupuja,
kini terasa seperti topeng busuk yang menutupi luka paling dalam hidupku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, aku harus bersiap. Karena badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, matahari terasa pahit. Biasanya aku menyukai aroma roti panggang dan suara burung dari halaman belakang. Tapi kali ini, semuanya hanya latar dari kepedihan yang menyesakkan dada. Aku menatap Aditya yang duduk santai di meja makan, membaca berita dari ponselnya, ponsel yang semalam memberiku tamparan terbesar dalam hidupku. Ia terlihat seperti biasa, seperti tak ada yang terjadi. Padahal, aku terjaga sepanjang malam. Dan luka yang kutemukan masih terasa basah. Tanganku mengepal di bawah meja. Suara dalam kepalaku berperang, tanya sekarang. Jangan diam. Hadapi dia. Dan akhirnya, suaraku keluar, pelan, tapi jelas. Aditya, siapa perempuan itu? Ia tidak langsung menoleh. Butuh 3 detik sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya, menatapku sejenak, lalu menaruh ponsel pelan di atas meja. Perempuan siapa? Tanyanya datar. Yang di ponselmu. Kontak, rekan kerja, tapi pakai emotikon hati. Yang bilang kangen pelukanmu. Yang bilang kamu janji akan ceraikan aku. Nadaku tenang, tapi gemetar di dalam. Wajahnya berubah, bukan panik, tapi kesal. Laras, kamu buka ponselku, katanya, suaranya mulai meninggi. Aku mengangguk. Karena hatiku sudah lama merasa ada yang salah. Dan aku benar, kan? Ia berdiri, menepis kursi ke belakang dengan suara berderak. Ini keterlaluan. Kamu lebay, Laras. Itu cuma teman kantor. Namanya bercanda. Kamu tahu aku nggak mungkin main belakang. Cuma bercanda, aku setengah tertawa, air mataku mulai jatuh. Aditya, bercanda macam apa yang bilang, aku kangen pelukanmu? Ia mengangkat tangan. Udahlah, kamu ini terlalu sensitif. Semua cewek zaman sekarang terlalu banyak nuntut. Sedikit-sedikit curiga. Sedikit-sedikit drama. Drama. Lagi-lagi dia menyebut hatiku yang hancur sebagai drama. Aku nggak minta banyak, Dit, kataku, suara bergetar. Aku cuma minta jujur. Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Kalau kamu udah nggak sayang, katakan. Kalau kamu jatuh cinta sama perempuan lain, aku akan pergi, tapi jangan bohongi aku terus begini. Dia tertawa sinis, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh. Kamu aja yang terlalu banyak mikir. Daripada sibuk mantau HP orang, mending kamu urus diri sendiri. Udah makin nyebelin kamu sekarang. Aku tercekat. Mataku menatap punggungnya yang menjauh ke arah kamar, meninggalkanku di dapur sendirian. Sekali lagi, dan seperti malam-malam sebelumnya, aku kembali duduk membisu. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kecewa. Kecewa karena aku baru sadar. Dia tak akan pernah mengaku. Karena baginya, kebohongan lebih mudah daripada kejujuran yang menyakitkan egonya. Dan aku pun kembali pada diriku sendiri. Menangis dalam diam. Karena konfrontasi pertama ini gagal. Tapi hatiku tahu, aku tak akan diam selamanya. Siang itu, rumah kami dipenuhi tawa kecil yang mengisi udara. Putri kecilku, Nayaka, baru berusia 3 tahun. Ia tengah memainkan boneka kesayangannya di ruang tengah, sambil terus memanggilku dari kejauhan. Mama A, lihat boneka Naya bisa berdiri, katanya sambil tertawa riang. Aku tersenyum, bahkan tertawa pelan. Lalu berlari kecil mendekatinya dan bertepuk tangan seolah tak ada apa-apa yang rusak di dalam diriku. Wah, hebat banget anak mama,
ucapku sambil mengangkatnya ke pangkuan. Tapi senyum itu palsu. Tawa itu hanya topeng. Karena di balik mataku yang memandangnya dengan cinta, ada mata yang sembab. Mata yang kurang tidur karena menangis sepanjang malam. Sudah berminggu-minggu aku berpura-pura. Pura-pura bahwa rumah ini masih utuh. Pura-pura bahwa aku dan Aditya masih pasangan yang baik-baik saja. Demi anak kami. Demi Nayaka yang belum mengerti bahwa cinta di antara kedua orang tuanya sedang sekarat perlahan-lahan. Di hadapan Nayaka, aku masih tersenyum saat Aditya pulang. "Papa udah pulang. Yuk peluk papa," kataku ceria, meski suara itu nyaris patah. Kami saling sapa seperti dua aktor di panggung. Ada peran yang harus dimainkan. Ada cerita yang harus dijaga di depan mata kecil yang belum tahu apa-apa. Dan Nayaka tertawa, memeluk kami berdua dengan tangan mungilnya. Pelukan yang semestinya menghangatkan, tapi kini hanya memperjelas luka di dadaku. Saat malam tiba dan anakku telah terlelap, aku kembali ke kamar, ke tempat yang dulunya menjadi tempat kami saling mencinta, kini terasa dingin dan penuh batas. Aditya tertidur membelakangi, seperti biasa, dengan ponsel di bawah bantal. Aku menatap langit-langit, lalu berbalik dan menyelinap ke kamar anakku. Di sana, aku duduk di tepi ranjang kecil, menatap wajah polos Nayaka yang sedang bermimpi. Aku membungkuk, memeluk tubuh kecil itu lebih erat, seakan mencari kehangatan yang tak kutemukan lagi dari suamiku. Dan di pelukannya, aku menangis. Diam-diam, tanpa suara. Air mataku jatuh satu-satu ke bantal. Tapi pelukanku tak lepas. Karena hanya satu hal yang membuatku masih bertahan dalam neraka rumah tangga ini, dia. Anakku. Aku tidak tahu sampai kapan bisa berpura-pura kuat. Tapi selama Nayaka masih tertawa, selama ia masih bisa melihat kedua orang tuanya di rumah yang sama, aku akan bertahan. Setidaknya, untuk hari ini. Malam demi malam berlalu seperti arus sungai yang dingin dan membisu, mengalir di bawah jembatan rumah tangga yang rapuh. Aku hidup di antara napas yang pura-pura damai dan kenyataan yang diam-diam merobek jiwaku. Setiap gerak-gerik Aditya, setiap alasan yang ia lemparkan ke udara, semuanya mulai terasa seperti potongan teka-teki yang tak cocok satu sama lain. Bukan lagi hanya firasat. Ini sudah berubah jadi kecurigaan yang terus menghantui. Dan ketika hati tak lagi sanggup percaya, logikaku mulai mengambil alih. Aku tak bisa hanya duduk dan menangis di sudut malam. Tidak lagi. Kali ini, aku harus tahu. Aku harus melihat kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Malam itu, saat Aditya sudah tertidur dengan wajah tenang, seolah dunia tak menyimpan rahasia apapun, aku duduk di ruang tengah. Menatap kosong ke arah dinding yang memantulkan bayangan lampu remang. Jemariku mulai menulis sesuatu di buku catatan kecil. Hari ini, dia bilang ke kantor pusat. Pulang pukul 22.45. Pakaian tidak rapi, rambut berantakan seperti bukan dari ruang kerja. Kutulis setiap detail dengan cermat, seperti detektif yang ingin membongkar konspirasi. Bedanya, konspirasi ini terjadi di rumahku, di tempat tidurku, di kehidupan yang dulu kuanggap suci. Keesokan harinya, sebelum dia sempat bicara banyak, aku bertanya tanpa nada penuh selidik. "Dit, hari ini kamu ke lapangan lagi?" "Iya, ada proyek di Bekasi. Mungkin pulang malam." Aku mengangguk pelan, seolah percaya. Tapi di hatiku, aku menulisnya lagi. Bekasi, keluar pukul 7.15. Mobil tidak kembali hingga pukul 23. Aku bahkan mulai memperhatikan isi tas kerjanya. Ada parfum baru, dan satu bungkus permen mint yang tidak pernah ia sukai sebelumnya. Dan diam-diam, aku mengambil foto setiap benda itu.
Benda kecil yang tak pernah ia pedulikan, tapi bagiku, bisa jadi bukti besar. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menghubungi seseorang yang bisa kujadikan mata kedua. Rani, teman lamaku, yang bekerja di kantor pusat, di tempat yang sama dengan Aditya. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Laras? Ya ampun, tumben banget kamu nelpon. Ada apa? Suara Rani riang seperti biasa. Aku diam sejenak. Hatiku berdebar. Ini bukan panggilan biasa. Ran, aku mau tanya sesuatu. Tapi tolong, ini rahasia. Jangan sampai siapapun tahu, apalagi Aditya. Nada suaranya berubah seketika. Kenapa? Laras, kamu kenapa? Kamu nangis ya? Aku tak bisa menahan suara gemetar yang mulai keluar. Aku curiga sama Aditya. Dia sering bilang lembur, dinas keluar kota, tapi aku nggak yakin dia ke kantor. Kamu bisa bantu cek? Lar, ya Tuhan, Rani terdengar kaget. Tapi ia menjawab dengan tenang, oke, aku coba bantu cek. Tapi butuh waktu. Aku nggak mau sampai kelihatan curiga juga. Aku mengangguk walau ia tak bisa melihat. Terima kasih, Ran. Aku cuma butuh tahu aku nggak gila. Bahwa yang aku rasa ini nyata. Dan 2 hari setelahnya, ponselku berdering. Pesan dari Rani masuk, singkat tapi menghantam. Lar, kamu benar. Dia sering nggak masuk kantor. Dan dia nggak pernah lapor proyek ke Bekasi. Bahkan hari Senin dia nggak ngantor. Katanya, WFH, tapi nggak ada aktivitas. Dan satu lagi, katanya dia dekat sama cewek anak finance. Orang-orang juga mulai bisik-bisik. Namanya Dira. Tanganku gemetar saat membaca nama itu. Dira. Nama yang bahkan tak pernah disebutnya di rumah. Aku menatap layar ponsel lama, lalu menutup mata perlahan. Rasanya seperti sedang berdiri di tepi jurang, dan seseorang mendorongku tanpa aba-aba. Tapi aku tidak jatuh. Tidak sekarang. Malam harinya, aku menunggu Aditya di ruang makan, pura-pura membaca majalah. Suara langkah sepatunya terdengar pukul 22.40. Seolah benar-benar baru pulang. Tapi aku tahu, hari ini dia tidak pernah muncul di kantor. Capek, ya? Tanyaku tanpa menoleh. Iya, banget. Proyek hari ini parah. Kliennya bawel banget. Jawabnya sambil membuka dasi. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi hatiku tidak diam. Hatiku mencatat setiap kebohongan. Setiap jeda di antara katanya. Setiap ekspresi palsu di wajahnya. Dan di balik senyumku, aku bersumpah. Aku akan kumpulkan semua bukti. Sampai tak ada celah lagi untuknya kabur. Karena kali ini, aku bukan lagi istri yang akan memohon kejujuran. Aku akan menjadi saksi dari pengkhianatannya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, aku akan berdiri dengan kebenaran di tanganku. Siang itu cuaca terasa gerah. Langit mendung tapi belum juga turun hujan. Aku duduk di ruang tamu sambil melipat baju, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa sakit yang terus menyelinap di sela-sela senyap. Ponselku tergeletak di samping, nyaris tak kulirik. Tapi tiba-tiba layar menyala. Notifikasi masuk. Sebuah pesan dari kontak yang sudah lama tak berinteraksi. Mbak Tia, rekan kerja lamanya Aditya. Tanganku spontan mengambil ponsel. Jantungku berdetak tak karuan. Aku tak tahu kenapa, tapi ada firasat yang membuatku gemetar bahkan sebelum membaca isi pesannya. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanan yang selama ini aku bangun. Laras, aku nggak tahan diam aja. Maaf kalau ini nyakitin, tapi kamu harus lihat ini. Satu attachment
IMG 0478 JPG. Kuklik foto itu dengan tangan gemetar. Dan begitu layar terbuka, rasanya seperti seluruh udara di ruang tamu menghilang. Aditya sedang duduk di sebuah restoran mewah dengan seorang perempuan muda berambut panjang, memakai dress merah muda yang mencolok. Di hadapan mereka, 2 gelas wine dan lilin kecil menyala di tengah meja bundar. Sebuah makan malam yang jelas bukan sekadar makan malam biasa. Dan yang paling menusukku adalah senyum Aditya. Senyum yang hangat, tulus, lepas. Senyum yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia tunjukkan padaku. Senyum itu dulu milikku. Mataku panas. Tenggorokanku kering. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Ada detik-detik di mana aku berharap itu hanya editan. Atau mungkin kembarannya. Atau pria lain yang mirip. Tapi tidak. Itu Aditya. Dengan baju yang baru kemarin ia kenakan saat pamit dinas ke Bandung. Pesan Mbak Tia menyusul. Aku kebetulan lagi dinner sama temen di restoran yang sama. Tadinya ragu mau foto, tapi pas lihat jelas wajahnya, aku tahu itu dia. Dia kelihatan terlalu mesra untuk sekadar teman kantor. Maaf, Laras. Tapi kamu gak pantas dibohongi terus. Ponsel di tanganku jatuh ke pangkuan. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan jeritan yang hampir keluar dari dada. Lalu, tangis itu akhirnya tumpah. Bukan sekadar air mata. Tapi tangisan yang terdengar seperti rintih patah hati paling dalam. Kenapa? Tuhan, kenapa sekejam ini? Bisikku lirih. Apa salahku? Sampai dia tega memperlakukan aku seperti ini. Kupandangi foto itu sekali lagi. Kali ini tidak hanya dengan luka, tapi juga dengan amarah. Selama ini aku mempertahankan rumah ini dengan nyawa. Aku diam. Aku berpura-pura. Demi anak. Demi pernikahan. Demi harapan. Tapi dia bahkan tak bisa berpura-pura menghargai aku. Sore harinya, setelah aku sedikit bisa menenangkan diri, aku membalas pesan Mbak Tia. Terima kasih, Mbak. Foto ini menyakitkan. Tapi aku butuh. Mungkin ini cara Tuhan buka mataku. Ia membalas, kalau kamu butuh tempat curhat, aku ada. Jangan pendam sendiri, Laras. Kamu gak sendiri. Kalimat itu membuatku menangis lebih keras. Karena ternyata, meski dikhianati oleh orang yang paling kupercaya, masih ada tangan lain yang diam-diam menopangku dari belakang. Malam itu, Aditya pulang seperti biasa. Wajahnya tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Capek banget hari ini, katanya sambil menjatuhkan tubuh ke sofa. Aku hanya menatapnya dari dapur, tanpa menjawab, tanpa senyum. Senyum yang dulu ia cari-cari dariku, kini tak akan pernah lagi ia dapatkan. Dan dalam hati, aku berjanji, pertunjukan pura-pura ini tidak akan lama lagi. Kebenaran sudah di tangan. Tinggal tunggu waktu. Sampai aku hancurkan seluruh topeng yang ia bangun di rumah ini. Aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lutut, menggigit bibir sampai nyaris berdarah agar tidak menangis lagi. Di tangan kiriku, masih tergenggam ponsel dengan foto itu, foto yang tak bisa kuhapus, tak bisa kulihat lagi, tapi juga tak bisa kulepaskan. Langit malam di luar jendela tampak kelam, dan rumah kami, yang dulu hangat dengan canda dan pelukan, kini sunyi seperti reruntuhan. Aditya masuk ke kamar dengan langkah malas, tanpa sedikit pun rasa bersalah terpancar di wajahnya. Ia melempar jas kerjanya ke kursi, lalu menatapku sekilas. "Kamu ngapain diam di situ kayak orang linglung?" tanyanya dingin. Aku mengangkat kepala perlahan. Nafasku berat. "Kamu tahu aku lihat apa tadi pagi? Foto kamu,
makan malam dengan perempuan lain. Di restoran mewah. Ada yang kirim ke aku. Aditya mendengus, bukan terkejut. Tapi seperti sudah siap dengan 1000 alasan palsu. Lagi-lagi kamu bahas itu? Astaga, Laras. Sampai kapan sih kamu terus ngejar-ngejar hal yang gak penting? Katanya sambil mengibaskan tangan seperti mengusir lalat. Tidak penting? Tanganku mengepal. Makan malam romantis dengan wanita lain itu, gak penting. Menurutmu? Dia melirikku dengan sinis. Ya ampun, kamu tuh cemburuan banget. Paranoid. Itu klien. Aku kerja, Laras. Kerja. Bukan pacaran. Aku tercekat. Lalu kenapa kamu bohong soal dinas ke Bandung? Ia tertawa miring. Dingin. Karena aku tahu kamu bakal kayak gini. Overreacting. Histeris. Cuma karena lihat satu foto doang, kamu langsung tuduh aku macem-macem. Aku menatapnya tak percaya. Tapi kamu bohong. Berkali-kali. Aku punya catatanmu, jam pulangmu. Kamu gak masuk kantor tapi ngaku lembur. Aku bukan gila, Aditya. Laras, dengar. Ia mendekat, matanya tajam menusuk. Justru kamu mulai gak waras. Kamu terlalu dalam mencintai sampai kamu jadi obsesif. Kamu stal aku, catat pergerakan aku, sebarin fitnah ke teman-teman kantorku. Kamu pikir itu sehat? Aku menggeleng cepat. Aku hanya mencari kebenaran. Karena kamu tidak pernah mau jujur. Dia mengangkat alis, lalu tertawa sinis. Kebenaran versi kamu? Atau delusi yang kamu bangun sendiri biar bisa jadi korban? Kata-katanya seperti belati. Aku menunduk. Dada ini sesak. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa benar aku terlalu curiga? Apa aku yang terlalu sensitif? Apa aku yang terlalu cinta sampai jadi buta? Aditya berjalan pergi dari kamar, meninggalkanku tanpa penjelasan. Ia bahkan tak menatapku lagi. Seolah aku bukan lagi seseorang yang berharga di matanya, hanya gangguan, beban. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang tampak asing. Rambutku kusut, mata sembab, wajahku pucat dan lelah. Apa aku gila? Bisikku pada bayangan sendiri. Air mata jatuh lagi. Apa salah mencintai terlalu dalam, jadi alasan seseorang menyiksamu secara perlahan? Aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk tubuh sendiri. Satu-satunya hal yang masih bisa menyelamatkanku dari kehilangan akal sepenuhnya adalah suara napas kecil Nayaka yang teratur dari kamarnya. Aku menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Ya Tuhan, kalau aku memang sedang dihukum, tolong jangan cabut kewarasanku. Karena aku masih harus kuat, demi anakku. Pagi itu tubuhku terasa ringan, terlalu ringan. Tapi bukan karena bahagia. Justru karena darah yang mengalir deras di balik kain rok yang kugunakan. Tanganku gemetar saat melihat noda merah di lantai kamar mandi. Perutku sakit, perih seperti diremas dari dalam. Aku tahu, ada yang salah. Aditya, bisikku pelan sambil berjalan tertatih ke kamar, berharap ia mendengar suaraku yang lirih. Tapi yang kutemukan hanyalah punggungnya yang sibuk membetulkan dasi, menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia bahkan tak menoleh ketika aku bersandar di dinding, memegangi perutku dengan napas terengah. Dit, tolong, aku berdarah, ucapku dengan suara nyaris habis. Ia hanya melirik sejenak. Dingin. Datar. Lalu berkata dengan nada kesal, Laras, aku telat meeting. Jangan lebay, nanti juga berhenti sendiri. Mungkin cuma flek biasa. Ini bukan flek. Suaraku pecah. Aku hamil.
Dia diam sejenak. Kemudian malah mendengus. "Hamil?" katanya pelan, lalu menarik napas panjang. "Ya ampun, kenapa kamu gak bilang dari awal sih? Kamu tuh terlalu maksain diri. Udah tahu badan lemah, masih ngotot bersihin rumah sendirian." Mataku membulat tak percaya. Aku gak tahu, Dit. Aku juga baru mau bilang. Aku pikir kamu akan senang." Ia malah menatapku tajam. "Senang? Dengan kondisi rumah kayak gini, kerjaan aku numpuk. Kamu malah hamil lagi? Terus sekarang keguguran? Kamu tuh harusnya lebih hati-hati, Laras. Jangan ceroboh." Hatiku seperti ditarik keluar dari tubuh. Anak kami meninggal. Dan satu-satunya yang keluar dari mulutnya adalah, "Kamu harusnya lebih hati-hati." Aku terduduk di lantai. Dingin. Sakit. Tak lagi bisa membedakan mana darah yang keluar dari tubuhku dan mana air mata yang mengalir dari hati yang hancur. Di kepalaku, bayangan kecil itu muncul. Bayi mungil, adik Nayaka, yang tak sempat melihat dunia. Yang tak sempat kuucapkan selamat datang. Aditya malah sibuk memeriksa jam tangannya. "Aku harus pergi. Kamu bisa sendiri kan? Hubungi bidan atau apalah, kamu tahu prosedurnya," katanya sambil mengambil tas kerja. Aku mematung. "Tak percaya. Kamu gak antar aku ke rumah sakit?" Ia mendekat. Bukan untuk menolong, tapi untuk memungut kunci motornya yang tergeletak di dekatku. "Laras," katanya pelan, tapi dengan tatapan dingin seperti marmer. "Kita ini sudah dewasa. Jangan terlalu drama. Aku kerja, bukan main. Kamu bisa atur sendiri urusanmu, kan?" Dan setelah itu, dia pergi. Aku terduduk di lantai kamar. Darah masih mengalir di kakiku. Tapi rasa sakit di tubuh kalah jauh dibanding luka yang merobek jiwa. Di titik itu, aku sadar. Aku bukan lagi istri di matanya. Aku hanya penghuni rumah yang diabaikan, wanita yang dianggap lemah dan merepotkan. Hari itu, aku kehilangan dua hal sekaligus. Anakku, dan lelaki yang pernah kucintai. Setelah kehilangan anak yang bahkan belum sempat kugendong, aku berharap sedikit pelukan, sedikit pemahaman, atau minimal, sedikit keberpihakan dari seseorang yang kusebut keluarga. Hari itu aku memberanikan diri datang ke rumah mertua. Tubuhku masih lemah pasca keguguran, tapi aku tak tahan menyimpan semuanya sendiri. Aku butuh tempat bersandar, meski untuk beberapa saat. Mungkin ibu mertuaku bisa menjadi pelipur, bisa menegur anaknya yang tak punya hati. Aku duduk di ruang tamu yang dingin dan terlalu rapi. Aroma kayu manis dari diffuser menusuk hidungku. Ibu duduk di hadapanku, menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kuterjemahkan. Bapak di sampingnya, memegang cangkir teh. Tanganku gemetar saat mulai bicara. "Bu, Pak, saya nggak tahu harus mulai dari mana." Suaraku bergetar. "Saya cuma ingin cerita. Aditya, dia berubah. Dia sering pulang malam, sering bohong, dan aku berhenti sejenak menahan tangis, dan saya baru saja kehilangan anak kami." Ibu mengangkat alis. "Keguguran?" Aku mengangguk pelan. "Karena saya terlalu lelah. Saya nggak tahu saya hamil. Dan Aditya, dia nggak peduli. Bahkan dia nggak antar saya ke rumah sakit." Bapak menghela napas. "Laki-laki memang nggak semua bisa peka, Laras. Kamu jangan terlalu baper. Mungkin dia bingung." Aku menggeleng. "Bukan itu, Pak. Dia bukan hanya nggak peduli. Dia juga mungkin selingkuh. Saya punya bukti." Ibu mendadak menegakkan duduknya. Tatapannya tajam. "Kamu jangan asal nuduh suami,
Laras. Aditya itu anak baik. Nggak mungkin dia main belakang kalau istrinya nurut dan bisa jaga rumah. Hatiku seketika tercekat. Bu, saya nurut. Saya ngurus rumah, anak, bahkan saya kerja juga kalau dibutuhkan. Tapi saya juga manusia. Saya capek. Ibu menyilangkan tangan di dada. Laras, kamu itu istri. Istri itu harus sabar. Harus bisa melayani. Harus tahu kapan bicara, kapan diam. Jangan terlalu banyak menuntut. Nanti laki-laki capek. Loh? Aku merasa seperti tertampar. Jadi saya yang salah. Karena minta diperhatikan oleh suami saya sendiri. Bukan salah. Jawab ibu tenang, tapi tajam. Cuma kamu harus tahu posisi. Laki-laki itu kepala keluarga. Kalau kamu terlalu keras, terlalu banyak bicara, dia bisa cari kenyamanan di luar. Itu sudah kodratnya. Kata-kata itu menghantamku seperti badai yang menerjang dinding rapuh. Aku menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Di depanku, dua orang tua yang seharusnya menjadi pelindung justru ikut merobohkanku. Jadi, kalau suami saya selingkuh, itu karena saya kurang sabar. Ibu menatapku dengan datar. Kami tidak bilang begitu. Tapi kamu tahu sendiri, kan? Rumah tangga itu butuh penyesuaian. Kalau kamu terus merasa benar, ya Aditya bisa jenuh. Kamu juga harus introspeksi. Aku berdiri. Tubuhku masih lemah. Tapi jiwaku lebih hancur daripada hari saat aku keguguran. Saya datang ke sini karena berharap didengar, bukan dihakimi, kataku lirih. Tapi saya lupa, mungkin saya hanya menantu. Bukan anak kandung kalian. Ibu tidak menjawab, hanya menyesap tehnya dengan angkuh. Sementara bapak menatap lantai, enggan menantang tatapanku. Aku berjalan keluar rumah itu dengan langkah gontai. Di teras, hujan mulai turun rintik. Tapi aku tak peduli. Biarlah hujan membasahi tubuhku, karena luka di dalam jauh lebih basah, lebih menganga. Dan hari itu, aku belajar satu hal menyakitkan. Kadang, perempuan bukan hanya dilukai oleh suaminya, tapi juga dibenamkan oleh sistem, oleh keluarga yang lebih memilih membela darah dagingnya, tak peduli betapa berdarahnya luka yang ditinggalkan. Malam itu hujan mengguyur deras, seperti menirukan kekacauan yang sedang terjadi dalam pikiranku. Aku duduk di sudut tempat tidur, memandangi layar ponsel dengan tangan gemetar. Perutku mual, tapi bukan karena makanan, melainkan karena kebenaran yang perlahan menjelma monster. Sudah berminggu-minggu aku dihantui oleh nama yang tak pernah disebut Aditya secara langsung. Selin. Berbekal rasa ingin tahu yang dicampur dengan kegilaan karena luka, aku menciptakan akun palsu. Nama yang kupilih, Aurel, foto profilnya seorang wanita cantik dari Pinterest. Bionya singkat, book lover, coffee addict, still healing. Ironis. Padahal akulah yang sebenarnya masih berdarah. Aku follow akun Selin. Tak butuh waktu lama untuk dia menerima. Akun pribadinya penuh unggahan selfie, aesthetic coffee shop, caption galau yang terlalu manis untuk wanita polos, atau terlalu manipulatif untuk wanita licik. Setelah 3 hari mengamati, aku memberanikan diri mengirim DM. Aurel. Hai Kak. Aku lihat kamu mutualan sama Kak Adit. Kenal baik ya? 5 menit. 10 menit. Hatiku serasa berhenti setiap kali notifikasi muncul. Lalu akhirnya, balasan itu datang. Selin. Iya, Kak Adit orangnya baik banget. Kenapa ya? Aku membalas cepat, mencoba tenang. Aurel. Aku cuma pengen tahu. Dia itu single kan? Detik berikutnya,
Jawabannya membuat tanganku dingin seperti es. Selin. Dia duda. Katanya istrinya udah meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Kasihan banget, dia cerita masih trauma sampai sekarang. Aku membeku. Mataku menatap layar ponsel itu seperti menatap nisan bayanganku sendiri. Jantungku berdentum keras. Ingin muntah. Ingin menjerit. Aku masih hidup. Aku masih bernapas. Aku masih menjadi istrinya. Dan dia bilang aku sudah mati. Seketika aku tak bisa merasakan tubuhku. Napasku tersengal. Aku memegang dadaku yang sesak. Seperti paru-paruku menolak oksigen karena kata-kata itu terlalu busuk untuk dihirup. Aku ini, mayat di mata suamiku sendiri. Kupandangi foto profil Selin lagi. Masih muda, cantik, dan terlihat lugu. Apa dia tahu? Atau dia hanya korban dari kebohongan yang sama? Atau justru dia pelaku yang pura-pura tak tahu? Aku tak peduli. Tanganku gemetar saat menulis balasan terakhir, sebelum menghapus akun palsu itu. Aurel. Kak Adit itu pembohong. Istrinya belum mati. Tapi mungkin hatinya yang sudah mati sejak lama. Lalu aku lockout. Air mata yang kutahan akhirnya runtuh begitu saja, jatuh ke bantal, menyatu dengan hujan yang membasahi jendela. Malam itu, aku merasa lebih mati daripada siapapun yang pernah pergi. Mati, karena ternyata aku bahkan tak dianggap ada. Mati, karena orang yang kupilih untuk menjadi rumah, ternyata menguburku hidup-hidup. Senja mulai turun perlahan, mewarnai langit dengan semburat jingga yang sayu. Di dapur, aku sedang menyendokkan nasi ke piring kecil. Aroma tumisan buncis bercampur dengan wangi nasi hangat, tapi rasanya hambar, seperti hari-hariku belakangan ini. Dari ruang tamu, suara kaki kecil berlarian menghampiri. Bunda. Suara itu lembut, polos, dan begitu akrab di hati. Aku menoleh. Nayaka berdiri sambil memeluk bonekanya. Mata beningnya menatapku dengan kejujuran yang tak bisa kutahan. Senyumku muncul setipis mungkin, mencoba menyembunyikan perasaan yang sedang bergetar di dada. Iya, sayang, tanyaku sambil berjongkok di hadapannya. Dia menggoyang-goyangkan kakinya, ragu. Lalu tiba-tiba, seperti anak-anak pada umumnya yang bicara tanpa filter, dia bertanya dengan polosnya. Bunda, kenapa ayah pulangnya malam terus? Jantungku seketika mencelos. Aku membeku. Ayah nggak sayang kita lagi, ya? Aku merasa seperti ditikam dari dalam. Seolah-olah kalimat itu ditulis langsung oleh Tuhan ke dalam hatiku, dengan tinta dari air mataku sendiri. Nggak, sayang bukan gitu, ucapku pelan, tapi suaraku bergetar. Nayaka masih menatapku. Tapi dulu ayah suka baca buku sama aku. Sekarang ayah malah marah kalau aku minta ditemenin. Aku mengelus pipinya. Pipinya lembut, hangat, seperti seharusnya cinta seorang ayah yang melindungi. Tapi yang kurasakan justru dingin. Dingin karena kebohongan. Dingin karena penolakan yang perlahan-lahan juga menyakiti anakku. Aku mencoba tersenyum, meski air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Kadang, ayah cuma lagi sibuk kerja. Sayang, bohongku. Kalau kerja, kenapa ayah marah sama bunda terus? Tubuhku goyah. Aku tak sanggup lagi menjawab. Kutarik Nayaka ke pelukanku. Kupeluk erat. Sangat erat. Air mataku jatuh diam-diam ke rambutnya. Bunda sayang kamu. Bunda sayang kamu banget. Nak, bisikku. Nayaka membalas pelukanku, kecil, hangat, dan tulus. Tapi pelukannya malam itu tak hanya jadi tempatku bersembunyi dari kenyataan. Ia juga menjadi cermin, bahwa luka ini tak lagi hanya menyakitiku.
Tapi sudah mulai meretakkan hati seorang anak yang belum tahu arti pengkhianatan. Dan itu yang paling menyakitkan. Bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi melihat anakku perlahan kehilangan sosok ayahnya, meski sosok itu masih hidup di bawah atap yang sama. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu sudah diredupkan, hanya cahaya dari televisi yang menyala tanpa suara. Di atas meja, sebuah benda kecil berwarna hitam tergeletak, alat rekam suara mini yang seminggu lalu aku pasang diam-diam di bawah jok mobil Aditya. Tanganku gemetar saat menyalakannya. Kupasang earphone. Aku butuh mendengarnya sendiri, tanpa gangguan siapapun. Aku butuh tahu, bukan sekadar curiga. Tapi bukti nyata. Bukti telanjang yang tak bisa disangkal lagi. Klik. Suaranya terdengar samar di awal. Lalu makin jelas, deru mesin mobil, suara Aditya bersenandung kecil. Lalu, tawa. Tawa perempuan. Lembut. Manja. Bukan tawaku. Bukan suaraku. Lalu terdengar suara Aditya. Santai, sangat nyaman. Aku kangen banget kamu. Perutku bergejolak. Kupaksa tubuhku tetap diam, walau jantung berdetak tak beraturan. Lalu suara perempuan itu membalas dengan tawa kecil. Hihi, masa sih? Kangen doang? Iya, kangen ciumannya juga. Terdengar suara kecupan, 2 kali. Lalu tawa. Tawa mereka. Tawa bahagia 2 manusia yang sedang jatuh cinta. Sementara aku di rumah, menggenggam luka yang tak mereka tahu. Kamu janji ya, Adit, Bali jadikan? Aku udah cuti. Kita nginep 3 malam, aku udah pilih villa. Dan Aditya menjawab dengan nada yang membuat kepalaku mendidih. Iya dong. Calon istriku masa nggak boleh manja? Telingaku panas. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena amarah, sedih, dan penghinaan yang menari-nari dalam darahku. Calon istriku. Satu kalimat itu menghancurkan semua janji yang pernah ia ucapkan di pelaminan. Tanganku menutup mulut, berusaha menahan isak. Tapi air mata sudah membanjiri pipiku. Dadaku sesak seperti dicekik. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya suara gemetar. Kenapa, Dit? Kenapa kamu tega? Aku mengulang rekaman itu lagi, lalu lagi, dan lagi. Seperti menyayat luka yang sama, berkali-kali, hanya untuk memastikan bahwa rasa sakit ini bukan mimpi. Di ruang yang sepi itu, aku seperti tak lagi berada di rumah, tapi berada di reruntuhan istana pernikahanku, yang selama ini kupertahankan sendirian. Aku memandang ke arah kamar Nayaka yang tertutup. Ia sudah tidur, tak tahu ibunya sedang hancur. Dan ayah yang ia rindukan, sedang merancang liburan romantis dengan wanita lain. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk, mendengarkan rekaman itu berulang kali. Karena kadang, untuk benar-benar bangun dari penyangkalan, kita harus merasakan patah sepatah-patahnya. 1 rekaman suara di mobil. 2 screenshot chat, rekan kerja Hati Merah 2, yang berisi kata-kata mesra. 3 foto makan malam mereka dari Mbak Tia, yang makin lama makin kurasa seperti malaikat penyelamat. 4 rekam jejak GPS dari aplikasi pelacak di ponsel cadangan Aditya, yang diam-diam kutautkan ke akunku. Semuanya tertata rapi. Tak lagi berantakan seperti hatiku dulu. Aku tidak menangis saat melihatnya. Tidak. Aku justru tersenyum. Senyum pahit, dingin, tapi penuh kekuatan. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu, aku bukan korban lagi. Siang itu, aku menatap cermin. Wajahku terlihat lelah. Mata sembab, kulit pucat. Tapi dari balik bayangan itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sejak lama.
Keberanian. Keberanian untuk berkata cukup. Aku berdiri, membuka lemari, dan mulai membereskan dokumen penting. Akta nikah, kartu keluarga, fotokopi KTP, surat rumah. Satu persatu kumasukkan ke dalam map bening. Kemudian aku menghubungi seorang pengacara perempuan yang direkomendasikan oleh salah satu komunitas online yang selama ini diam-diam kuikuti, komunitas para istri yang diselingkuhi. Namanya Bu Rini. Nada bicaranya tegas tapi penuh empati. Dan saat aku berkata, saya ingin tahu hak saya kalau saya cerai, dia menjawab, kamu bukan satu-satunya. Tapi mungkin kamu salah satu yang berani. Sore harinya, aku ke bank. Menyisihkan sebagian uang dari rekening bersama kami ke rekening pribadiku. Uang itu hakku juga. Aku bekerja, aku ikut membangun rumah ini, aku melahirkan anak kami. Dan malamnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidur dengan tenang. Bukan karena luka ini sembuh, tapi karena aku tahu aku sedang berjalan menuju pintu keluar. Keluar dari rumah yang dibangun atas kebohongan. Keluar dari peran sebagai istri yang diabaikan. Keluar dari kehidupan yang seolah sempurna, padahal retak sejak lama. Aku tak akan langsung pergi. Tidak gegabah. Karena aku tahu, kepergian yang elegan harus disiapkan dengan senyap. Dan kini, aku sedang menyusun langkah terakhir. Minggu siang itu, langit mendung menggantung di atas Jakarta. Angin membawa aroma hujan yang entah kenapa terasa seperti pertanda bahwa hari ini akan berbeda. Aku duduk di dalam mobil selama beberapa menit, jantungku berdegup tak karuan. Di depanku berdiri sebuah kafe kecil dengan nuansa hangat, tempat yang pernah kusebut manis karena dulu sering jadi tempat kencan kami di masa pacaran. Tapi kini, tempat itu berubah menjadi lokasi pengkhianatan. Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke sahabatku, Dina, yang duduk di kursi sebelah. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu yakin mau masuk? Sudah terlalu lama aku diam. Hari ini, aku hanya ingin melihat matanya saat dia tahu semuanya tak lagi bisa ia sembunyikan. Aku melangkah masuk. Dering kecil lonceng di pintu menyambut kami. Aroma kopi dan kayu manis menyambut hidungku, bercampur dengan degup jantung yang masih belum mau tenang. Dan di sana, di sudut dekat jendela, duduk dua orang yang sudah terlalu lama hidup di balik bayang-bayang. Aditya dan Selin. Selin mengenakan gaun pastel, wajahnya cantik polos seperti gadis muda yang jatuh cinta. Dia tersenyum manja, mencondongkan tubuh ke arah Aditya, seperti dunia mereka hanya milik berdua. Dan Aditya tampak santai, hingga matanya bertemu denganku. Detik itu juga, wajahnya berubah. Darah seolah surut dari pipinya. Ia terdiam, tak bisa menyembunyikan kepanikan. Napasnya tertahan. Tangannya yang tadi menggenggam gelas, kini gemetar. Aku hanya tersenyum. Senyum itu bukan basa-basi. Bukan senyum palsu untuk menyembunyikan luka. Tapi senyum yang tumbuh dari kekuatan yang tak ia sangka aku miliki. Senyum terakhirku, untuknya. Dina menggandeng lenganku, membawaku ke meja tak jauh dari mereka. Kami duduk menghadap mereka. Aku menyilangkan kaki, lalu membuka ponselku. Dengan gerakan pelan, kugeser layar dan menampilkan foto-foto mereka. Lalu kutunjukkan layar itu ke arahnya, dari jauh. Tak berkata sepatah kata pun. Aditya menegang. Matanya membelalak. Tangannya mengepal di pangkuan. Selin tampak bingung. Sayang, itu siapa? Bisiknya pelan. Aku bisa membaca gerakan bibirnya. Dan Aditya? Ia tak menjawab. Kepalanya menunduk dalam, wajahnya tak lagi memiliki keberanian. Itu istriku, jawabku, menyahut dari tempatku.
Yang kamu bilang sudah meninggal karena kanker. Suaraku datar. Tidak tinggi. Tidak meledak-ledak. Tapi setiap kata mengiris. Seperti belati yang ditanam perlahan di dadanya. Orang-orang mulai menoleh. Selin memandangku kaget, lalu menatap Aditya dengan ekspresi ngeri. Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Aditya berdiri tergopoh. Arin, dengar dulu, ini semua aku bisa jelaskan. Aku mengangkat tangan. Tidak perlu. Aku tidak datang untuk mendengarmu. Aku hanya ingin kamu tahu, semua sudah kuatur. Pengacara akan menghubungimu. Dan ini terakhir kali kamu akan melihatku seperti ini. Berikutnya, kamu akan melihatku berdiri jauh lebih tinggi. Aku berdiri. Dina menggenggam tanganku, membawaku keluar dari tempat itu. Hujan mulai turun pelan, tapi aku tetap berjalan dengan kepala tegak. Langkahku mantap. Tak ada yang perlu kutolehkan lagi. Karena pada akhirnya, aku tak lagi menjadi istri yang dihancurkan. Aku perempuan yang memilih bangkit. Dan hari itu adalah hari kebangkitanku. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela. Petir sesekali menyambar langit, seolah ikut menegaskan bahwa alam pun tahu akan ada yang pecah malam ini. Aku duduk di ruang tengah, mengenakan kemeja putih sederhana, rambutku diikat rapi. Di meja di depanku, tergeletak sebuah map coklat. Isinya bukan sekadar kertas, tapi adalah bukti dari kehancuran, pengkhianatan, dan keputusan yang sudah bulat kuambil dengan hati yang sudah hancur dan dijahit kembali dengan kesadaran. Aditya pulang pukul 9 malam. Basah kuyup, seakan hujan ingin membersihkan dosa yang menempel di tubuhnya. Tapi tidak, air hujan tidak cukup suci untuk itu. Dia masuk, membuka sepatu, dan tanpa banyak bicara meletakkan tasnya. Saat melihatku duduk diam di ruang tengah, ia tampak sedikit ragu. Tapi tak bertanya. Duduk, ucapku pelan tapi tegas. Dia menurut. Duduk di seberangku, mengernyit kecil melihat map yang kuletakkan di hadapannya. Aku menatapnya dalam. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar melihatnya, bukan sebagai suamiku, tapi sebagai manusia yang telah menghancurkan kepercayaan. Aku nggak akan tanya kenapa kamu khianati aku, Adit, ucapku, tenang, tapi setiap kata mengandung rasa yang tidak bisa disembunyikan. Dia mulai bicara, Arin, aku bisa jelaskan. Diam. Sudah terlalu lama kamu menjelaskan hal-hal yang tidak butuh penjelasan. Kali ini, kamu cukup dengar. Dia terdiam. Aku menarik napas pelan, lalu mendorong map itu ke arahnya. Di dalam situ ada semua bukti. Foto, chat, rekaman suara, bahkan surat dari pengacara. Semua sudah jelas. Aku nggak akan minta kamu minta maaf. Karena maafmu nggak bisa memperbaiki apapun. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Ekspresinya berubah satu demi satu saat membaca dan melihat isinya. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu lelah untuk menangisi sesuatu yang tak layak dipertahankan. Ini surat cerai. Aku cuma ingin kamu tanda tangan. Bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Dia menatapku. Ada kegetiran di matanya, seolah ia baru menyadari bahwa kehilangan ini bukan main-main. Arin, aku masih ayah dari anak kita. Aku masih mau. Aku menyela dengan suara yang lebih pelan tapi tegas. Dan kamu akan tetap jadi ayah. Tapi bukan lagi suami. Peran itu sudah kamu rusak sendiri. Tangisku tidak jatuh malam itu. Bukan karena aku tak sakit, tapi karena aku sudah habis menangis di malam-malam sebelumnya.
Malam ini hanya ada kelegaan. Aku ingin cerai dengan martabatku. Bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa bertahan di hubungan yang tidak sehat bukan bukti cinta. Itu bentuk pengkhianatan pada diriku sendiri. Dia mengangguk kecil. Lalu dengan tangan berat, ia mengambil pulpen yang sudah kusiapkan. Dan di detik ia menorehkan tanda tangan itu, aku menghela napas lega. Seperti melepaskan beban berkarat yang selama ini menjerat dadaku. Aku berdiri. Terima kasih, Adit. Kamu pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi mulai hari ini, aku kembali jadi pemilik hidupku sendiri. Aku melangkah ke kamar, meninggalkannya di ruang tengah. Dan di balik pintu, aku tak menangis. Aku tersenyum kecil. Karena akhirnya aku merdeka. Beberapa hari setelah surat cerai itu kutandatangani dan kuajukan ke pengadilan, Aditya datang ke rumah. Tak lagi dengan jas rapi dan wajah percaya diri seperti biasanya. Ia datang dengan wajah kusut, mata sembab, dan langkah gontai seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku sedang duduk di ruang keluarga, membacakan buku dongeng untuk anak kami. Saat pintu dibuka oleh Art, aku melihat sosoknya berdiri di ambang. Basah oleh gerimis, tangan menggenggam ponsel dan map lusuh yang dulu ia abaikan. Anak kami refleks berlari menghampirinya. Ayah. Aditya mengangkat anak kami, memeluknya erat, seolah itu bisa menghapus semua luka yang ia sebabkan. Aku berdiri. Tak ingin membuat adegan di depan anak, aku berkata pelan. Silakan masuk. Tapi aku ingin bicara berdua saja. Anak kami menatap bingung, tapi aku mengarahkan Art untuk mengajaknya ke kamar. Begitu pintu tertutup dan hanya kami berdua yang tersisa di ruang tamu, Aditya menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Dia berlutut. Benar-benar berlutut. Menangis. Menggenggam lututku. Arin, aku mohon, jangan cerai. Aku salah. Aku hilaf, aku bodoh. Tolong, demi anak kita. Demi keluarga kita. Air matanya jatuh begitu deras. Suaranya bergetar, napasnya tercekat. Tapi aku hanya berdiri membatu. Hati ini terlalu lelah untuk iba, terlalu penuh luka untuk percaya. Kamu tahu, aku menarik napas dalam. Kamu kehilangan aku bukan waktu aku menyerahkan surat cerai itu. Tapi waktu kamu memilih membunuhku diam-diam, setiap malam. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan terpukul. Arin, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku tersenyum kecut. Sayangnya, kamu gak pernah hidup bersamaku. Kamu cuma hidup dengan ilusi, sementara aku yang menghadapi semua realita. Aku berjalan ke arah meja, mengambil jaketku. Kita bisa tetap jadi orang tua untuk anak kita. Tapi sebagai suami istri, sudah selesai. Ia masih di lantai, menggigil seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tapi aku tak bisa lagi turun ke dasar tempat dia jatuh. Aku sudah belajar berenang di laut luka, dan aku tak akan kembali tenggelam. Aku sudah memaafkanmu, Adit, kataku sambil mengenakan jaket. Tapi bukan karena kamu layak dimaafkan. Tapi karena aku berhak tenang. Aku melangkah keluar rumah, meninggalkannya yang masih terpuruk di lantai. Hujan kembali turun. Tapi tidak ada lagi badai di dalam dadaku. Karena aku tahu, aku sudah membuat keputusan yang tepat, menyelamatkan diriku sendiri. Aku berdiri di seberang jalan, memperhatikan toko kecil dengan papan nama putih elegan bertuliskan La Vie Atelier. Dari kejauhan,
Kulihat dia sedang menyusun beberapa kain di etalase, tampak begitu lincah, muda, dan polos. Seandainya aku melihatnya dalam keadaan berbeda, mungkin aku akan menganggapnya gadis biasa, tanpa dosa. Tapi tidak hari ini. Hari ini, aku datang bukan sebagai istri yang cemburu. Aku datang sebagai perempuan yang telah melewati badai dan bertahan. Langkah kakiku perlahan memasuki butik itu. Seorang karyawan menyambutku, tapi aku hanya berkata, "Aku ingin bertemu Selin." Katakan, Arin yang mencarinya. Tak lama, gadis itu muncul dari balik meja. Tatapan matanya membeku saat melihatku. Seolah waktu terhenti. "Selin, bisakah kita bicara sebentar saja? Hanya berdua," ucapku dengan tenang, meskipun hatiku seperti meletup dalam diam. Dia ragu, namun akhirnya mengangguk. Kami berjalan keluar, ke taman kecil di samping butik. Tak ada satupun kata terucap sampai kami duduk berhadapan di bangku kayu yang mulai kusam. Aku menarik napas panjang. Lalu, dari tas kulit yang kupeluk erat sejak tadi, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Buka ini, lalu aku akan pergi." Dengan tangan gemetar, Selin membukanya. Di dalamnya ada salinan akta nikahku dengan Aditya. Foto keluarga kami bertiga, aku, Aditya, dan anak kami yang baru saja berulang tahun. Dan di bagian paling bawah, tangkapan layar pesan suara, serta cetakan percakapan mereka yang sama sekali tak layak disebut cinta. Saat matanya menyusuri isi dokumen itu, aku melihat kulit wajahnya kehilangan warna. Napasnya tercekat. Ia menggigit bibirnya, lalu menatapku dengan mata yang mulai berembun. Semua ini, suaranya lirih, gemetar. Dia bilang dia duda. Dia bilang istrinya sudah meninggal dunia karena kanker paru-paru. Aku mengangguk perlahan, menahan setiap desakan amarah yang mencoba meluap. Kau tahu apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati, Selin? Dihapuskan dari hidup seseorang seolah aku tak pernah ada. Seolah cintaku hanya angin lalu. Seolah anakku bukan darah dagingnya. Selin menunduk. Tubuhnya mulai berguncang pelan. Aku nggak tahu, Kak. Aku sungguh nggak tahu. Aku kira aku nggak merebut siapapun. Tapi kenyataannya, kau telah menghancurkan sesuatu yang sedang aku perjuangkan. Sesuatu yang kupeluk meski sudah penuh retakan. Dia menangis sekarang, mencoba bicara namun suaranya patah-patah. Aku bodoh. Aku percaya mentah-mentah. Aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Aku menatapnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran bahwa seringkali penghancur rumah tangga bukan hanya karena niat jahat, tapi karena kebodohan, karena kebohongan yang dilapisi dengan rapi oleh mereka yang kita cintai tanpa syarat. Selin, kataku tegas, aku tidak datang untuk melabrakmu. Aku tidak datang untuk berteriak. Aku hanya ingin kau tahu siapa yang sesungguhnya kau cintai. Dan siapa yang telah kau bantu hancurkan. Dia mengangguk dalam tangis. Aku gak akan lagi bertemu dia. Aku janji. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya. Jangan berjanji padaku. Berjanjilah pada dirimu sendiri. Karena jika kamu tidak belajar dari ini, maka kamu akan terus menjadi bagian dari luka orang lain. Aku melangkah pergi, tak menoleh lagi.
Di belakangku, aku mendengar suara isaknya. Bukan tangisan wanita yang kalah dalam cinta, tapi jeritan seorang gadis yang akhirnya tahu bahwa ia hanya pion dalam permainan ego seorang pria yang tak pernah tahu artinya setia. Aku tak lagi ingin menang. Karena hari ini, aku sudah menang dengan caraku, tanpa satu pun kata kotor. Aku menang, karena aku tak lagi butuh validasi dari siapapun. Kehidupan baruku dimulai tanpa gegap gempita. Hanya aku, anakku, dan segenggam harapan yang kugenggam erat meski tangan ini masih bergetar karena luka yang belum kering. Kami pindah ke kota kecil di pinggir pantai, jauh dari ingatan yang membekas di dinding kamar, dari jalan-jalan yang pernah jadi saksi air mataku. Aku menyewa rumah mungil dengan taman kecil, tempat anakku bisa bermain bebas tanpa bayang-bayang pertengkaran. Aku membuka usaha kecil, kafe rumahan, menjual roti dan kopi yang kubuat sendiri. Bukan bisnis besar, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup kembali. Setiap tawa pelanggan, setiap senyuman anakku yang memandangku dengan bangga, adalah potongan-potongan kecil dari diriku yang mulai utuh kembali. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi kini ia tidak lagi berdarah. Ia hanya menjadi tanda bahwa aku pernah dihancurkan, tapi tidak pernah dikalahkan. Sementara itu, kabar tentang Aditya datang seperti angin lalu, tak lagi menyakitkan, hanya menggelitik hatiku dengan rasa syukur. Karirnya yang dulu dibanggakan kini penuh noda. Entah siapa yang mengunggah rekaman dan foto-foto kebohongannya ke media sosial. Video pendek, komentar tajam, dan potongan-potongan kebenaran yang selama ini kusembunyikan, tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan. Ia berusaha membersihkan namanya, tapi dunia sudah telanjur tahu wajah aslinya. Selin, ia menghilang tanpa jejak. Tak lagi terlihat di media sosial, tak terdengar kabarnya. Mungkin tenggelam dalam rasa bersalah. Mungkin memilih menjauh dari dunia yang kini memandangnya dengan sorotan tajam. Aku tak mencarinya. Aku tak membencinya. Aku hanya tak peduli lagi. Anak kami, satu-satunya alasan aku dulu bertahan, kini tumbuh menjadi cahaya kecil dalam gelapku yang paling pekat. Ia menolak menginap di rumah ayahnya. Kadang bertanya, kenapa ayah dulu bikin bunda sedih? Dan aku selalu menjawab, sambil memeluknya erat. Karena ayah belum belajar mencintai dengan benar. Tapi kamu akan tumbuh mencintai dengan cara yang bunda ajarkan, penuh hormat dan kejujuran. Kini, aku berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak dibungkam oleh luka. Aku mungkin tak mendapatkan akhir bahagia seperti dalam dongeng, dengan pangeran berkuda putih dan pesta megah. Tapi aku mendapatkan akhir yang lebih mulia. Akhir yang penuh martabat, penuh keberanian, dan penuh pembuktian. Karena aku adalah perempuan yang dihancurkan, tapi tidak dikubur. Aku bangkit, dan aku menang, tanpa harus merendahkan diriku untuk membalas. Aku menang, karena aku memilih untuk sembuh, bukan untuk membalas. Dan di suatu pagi yang sunyi, saat aku menatap mata anakku yang sedang melukis di teras rumah kecil kami, aku tahu, inilah akhir yang pantas untukku. Dan awal dari hidup yang benar-benar milikku sendiri. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang perempuan yang dikhianati, dijatuhkan, dan dilukai oleh orang yang paling ia percaya, suaminya sendiri. Namun alih-alih terpuruk,
ia memilih untuk bangkit dengan martabat. Ia tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan keteguhan, keberanian, dan langkah nyata untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya dari hubungan yang penuh kebohongan. Lewat setiap konflik, ia belajar bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah perangkap yang menyakitkan. Ia mengubah luka menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi pembuktian, dan kehancuran menjadi kebangkitan. Di akhir cerita, ia berdiri sebagai sosok yang utuh, bukan karena ia menemukan cinta baru, tapi karena ia menemukan dirinya sendiri. Ini bukan kisah balas dendam. Ini adalah kisah tentang memulihkan harga diri, tentang mencintai diri sendiri cukup dalam hingga berani melepaskan yang menyakitkan. Ia bukan korban. Ia adalah pemenang. Dan dari reruntuhan cinta palsu, lahirlah kehidupan yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih bermakna.